Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik jumpa lagi kita teman-teman. Nah, sesuai yang saya sampaikan kemarin waktu video ke BSD ya teman-teman, hari ini saya mau melakukan solo road trip lagi dari Bandung menuju ke Yogyakarta teman-teman. Asik, bisa road trip lagi. Perjalanan kali ini saya akan lakukan lewat jalur non-tol ya teman-teman. Berarti melalui jalur selatan. Nanti dari Padalarang ini kita masuk tol dulu, masuk tol Padalarang sampai dengan keluar di Cileunyi. Nah, dari Cileunyi sampai dengan ke Jogja kita akan menggunakan jalur lintas selatan Jawa teman-teman, sampai dengan ke Jogja. Nah, pulangnya baru kita melalui jalur tol Trans Jawa ya, tol Cipali. Kita cari nih, kita lihat, kita hitung perbandingan biaya road trip Bandung Jogja melalui jalur non tol dengan jalur tol. Kita bandingkan nanti konsumsi BBM, kemudian waktu tempuh, dan biaya tol yang harus dikeluarkan. Yang pastinya pasti lebih irit melalui jalur non tol, tapi waktu yang ditempuh juga pasti akan menjadi sedikit lama dibandingkan kita melalui jalur tol. Oke teman-teman, pagi ini tepat jam 8 saya lanjut melakukan perjalanan road trip dari Bandung sampai dengan ke Jogja. Semoga diberikan keselamatan selama perjalanan. Amin ya robbal alamin. Perjalanan kali ini saya lakukan dengan Mumun teman-teman. Mumun yang sudah dipasangi roof box ya. Jadi enak banget nih, di dalam Mumun ini nggak terlalu banyak barang. Semua barang saya ada di atas si Mumun, sampai dengan kunci-kunci untuk darurat di jalan ada di atas semua. Tenda, kursi lipat, semuanya di atas. Alhamdulillah Mumun udah pakai roof box dan tampilan juga jadi lebih manis ya teman-teman. Kali ini saya akan menghitung BBM-nya dengan cara kita isi full tank di Bandung bensin. Ya, ngisi full tank di Bandung ini tidak kita hitung ya biayanya. Nanti di perjalanan baru kita hitung kalau isi bensin lagi di jalan nanti. Sampai dengan di Jogja kita full tankkan lagi. Jadi biaya bensin selama di perjalanan dan sampai nanti di Jogja, itulah berarti biaya yang kita keluarkan untuk perjalanan road trip dari Bandung ke Jogja melalui jalur non-tol atau jalur selatan ya teman-teman. Nah, dari sini kita masuk gerbang tol Padalarang dulu nih teman-teman. Jadi masuk gerbang tol Padalarang, nanti kita keluar di gerbang tol Cileunyi. Dari situ baru kita jalur lintas selatan Jawa sampai dengan ke Jogja. Dan ke Jogja ini saya tembak sampai dengan ke Jalan Malioboro. Jarak dari Padalarang ini sampai dengan ke Jalan Malioboro itu sekitar 414 kilo atau sekitar 9 jam 30 menit perjalanan menurut Google Maps. Nanti kita lihat realnya berapa lama ya perjalanan menuju ke Jogja. Oh ya, tadi juga saya udah isi bensin, saya udah fullkan bensin si Mumun ini. Tapi lupa saya nggak rekam. Nggak apa-apa, karena yang kita hitung nanti adalah bensin selama di perjalanan ya. Untuk full tank yang pertama ini nggak kita hitung. Bensin selama perjalanan dan bensin full tank lagi pada saat kita sudah sampai di Jogja. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanan road trip ini teman-teman. Kita keluar gerbang tol Cileunyi nih teman-teman. Nanti dari keluar gerbang tol Cileunyi ini kita lanjut jalur lintas selatan. Seperti arah kemarin waktu mau ke Pangandaran ya. Jadi melewati Ranca Ekek, melewati Garut, Tasik, Ciamis, Banjar. Nah, bedanya nanti pas di Banjar teman-teman. Di Banjar itu kalau ke Pangandaran kita belok ke kanan ya. Nanti kita arah ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan dilancarkan selama perjalanan ini, karena saya berangkat pagi. Mudah-mudahan nggak ada bubar jam-jam masuk pabrik ya.
Di Ranca Ekeknya saya nggak tahu kalau jam masuknya jam berapa tuh kalau pabrik KHTEK yang ada di Ranca Ekek. Jadi mungkin ya untuk perjalanan dari sini sampai Banjar itu saya hanya sedikit-sedikit saja merekam ya. Di video yang kemarin road trip saya pakai Mumun ke Pangandaran itu udah ada. Nanti setelah dari Banjar masuk Jawa Tengah baru kita gas video-video lagi. Alhamdulillah rupanya di hari Sabtu ini entah libur entah apa ya pabrik KHTEK sepi teman-teman. Biasanya sih pagi-pagi jam-jam masuk karyawan ininya ya, karyawan pabriknya. Ini PT KHTEK lancar, libur mungkin kalau hari Sabtu ya. Oh ya lupa tadi teman-teman, untuk biaya tol dari Padalarang sampai dengan ke Cileunyi tadi 10.500. Nanti kita catat deh biar nggak lupa ya. Nah ini kita udah di Jalan Nagrek teman-teman. Alhamdulillah, makasih nih teman-teman yang sudah menyarankan Mumun untuk masang roof box. Itulah modifikasi yang selain meningkatkan penampilannya si Mumun, tapi juga berguna ya untuk jalan-jalan jauh kayak begini. Jadi barang-barang kita itu nggak berserakan di dalam mobil, disimpan di atas aja. Insya Allah aman karena dia anti air juga. Cuman yang perlu diperhatikan ya kemarin pesan abang-abang yang masangnya itu jangan terlalu ngebut. Maksimal 120 km per jam ya. Kalau untuk di Mumun sih aman. Mumun mau ngebut kayak bagaimana, kecuali di tol ya. Kalau di jalan-jalan gini santai saja. Dan Mumun ini karena sudah ada relnya ya, udah ada rel, udah ada crossbar, jadi gampang banget masang roof box-nya. Buat dibuka lagi juga gampang banget. Kita udah sampai di Malangbong teman-teman. Malangbong ini masih di Garut ya, di depan pasar Malangbong. Alhamdulillah dari tadi lalu lintas sih lancar, enak banget. Mudah-mudahan sih nanti sampai ke Jogja nggak terlalu sore ya, nggak terlalu malam. Saya rencana di Jogja nanti belum ngambil penginapan juga, belum ngambil hotel mau di mana. Tapi pengennya sih di daerah Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi dari sini kita ke Malioboro dulu. Kalau nggak kemalaman, kita lanjut langsung ke Gunung Kidul. Nanti kita cari penginapannya di pantai Gunung Kidul aja, di dekat-dekat ini, pinggir-pinggir pantai. Biar tidur sambil ngedengerin suara ombak, keren banget itu. Nah, kita masuki Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Setelah Tasikmalaya ini nanti kita ke Banjar, nah baru masuk ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mumun untuk pertama kalinya nih ke Jogja, dia pakai jalur lintas selatan atau jalur non-tol ya. Mudah-mudahan selama perjalanan ini Mumun nggak ada kendala sama sekali ya teman-teman. Kemarin sih sudah saya ganti oli dan filternya. Mudah-mudahan nggak terjadi kendala selama perjalanan nanti. Alhamdulillah teman-teman, jam 10:30 kita udah sampai di Ciawi, Tasikmalaya. Udah masuk Tasikmalaya kita. Ke Banjar sebentar lagi, sedikit lagi, sekitar 30 atau 40 kiloan lagi ya. Nah setelahnya baru itu jalan yang belum pernah dilewati oleh Mumun. Kalau jalan ini sebenarnya udah berulang kali ya Mumun tiap ke Pangandaran ngelewat sini. Kalau yang ke arah Jawa Tengah baru pertama inilah nanti Mumun melewati jalan di Jawa Tengah. Mumun udah bukan orang Sunda lagi nanti. Jadi mas jadi Mas Mumun. Alhamdulillah memasuki kota Ciamis teman-teman.
hujan gerimis sudah mulai turun ya. Walaupun gak lebat, tapi lumayan lah menyejukkan perjalanan kita sampai dengan ke Jogja nanti. Ya, baru diomongin hujannya berhenti. Ya, begitulah. Cerita-cerita selama di perjalanan itu. Kadang hujan, kadang panas. Nggak bisa ditebak cuaca sekarang. Kalau yang naik motor sih pasti mintanya jangan sampai hujan ya. Kalau kita road trip pakai mobil mintanya malah hujan. Ya, jam 11 kita udah memasuki kota Ciamis, teman-teman. Selamat datang di Ciamis Manis. Dari sini ke Banjar, ke persimpangan Pangandaran udah dekat, teman-teman. Sekitar 10-20 kiloan lah. Sampai dengan sekarang bensin Mumun ini baru berkurang sedikit, seperempat kurang. Baru seperempat kurang. Saya mudah-mudahan ini ya, bensin Mumun ini satu tangki bisa sampai ke Jogja. Harusnya sih sampai. Karena tadi kan kita lihat sendiri jarak dari Bandung ke Jogja itu 414 kilo. Bensin Mumun ini kapasitas tangkinya 43 liter. Harusnya sih cukup, teman-teman. Kita lihat aja nanti apa kita isi bensin di jalan atau isi bensin full tank lagi di Jogja. Jadi bisa langsung ketahuan berapa konsumsi BBM-nya si Mumun selama perjalanan ini. Alhamdulillah, teman-teman, kita udah sampai di Banjar. Di depan itu persimpangan kalau kita mau ke Pantai Pangandaran. Kemarin kita ngelewat sana. Nah, depan itu belok kanan. Ini kita lurus terus menuju ke Jawa Tengah, teman-teman. Dari sini itu ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat tuh udah deket banget. Cuman sekitar 5 kiloan lah. 5 kilo kita udah masuk ke Jawa Tengah. Nah, ini dia Mumun untuk pertama kalinya ngelewati jalur lintas Jawa selatannya nih, selatan Jawa menuju ke Yogyakarta, teman-teman. Biasanya Mumun lewat tol terus ya. Sekarang kita melewati jalur lintas selatan, jalur selatan Jawa. Sampai dengan sekarang alhamdulillah Mumun asik banget. Nggak ada rewel, nggak ada masalah. Waktu tempuh kita udah sekitar 3 jaman lah, 4 jaman. Kemudian jarak sampai dengan ke Jogja itu sisa 252 km lagi. Di sekitar 5 jaman lagi. Oke, lanjutkan nanti di perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah saya videokan lagi. Nah, ini dia, teman-teman, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ini batas kota, batas Provinsi Jawa Barat. Ya, secara resmi kita mau memasuki Provinsi Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah sama Jawa Barat itu dipisahin sama jembatan ini aja ya. Di jalur ini, jembatan sungai apa ya namanya. Nah, di depan ini batas kota, batas Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Untuk pertama kalinya Mumun lewat Jawa Tengah. Oke, teman-teman, jarak ke Malioboro itu masih sekitar 246 kilo lagi, atau sekitar 5 jam 38 menit menurut Google Maps. Kita lanjut gaskeun menuju ke Malioboro. Sekarang ini udah jam 1. Jam 1 kita jalan-jalan santai aja, karena sampai ke Jogja juga nggak ada yang dikejar lagi ya, teman-teman. Besok kita baru beraktivitas. Besok kita ke gunung, putar-putar di Gunung Kidul mungkin. Habis itu siangnya langsung pulang lagi ke Bandung.
via jalur tol kalau kita besok pulangnya. Jadi besok mungkin tengah malam saya baru sampai lagi di Bandung. Kalau sekarang estimasi sampai itu jam 18.28. Nah, makin molor lagi. Jadi nyampe jam setengah 7. Nggak apa-apa. Jalan santai sambil nikmati pemandangan. Pemandangan di jalan. Udah mulai mendung. Mudah-mudahan hujannya segera turun. Udah pengen minta hujan lagi nih hari ini. Iyalah, biar perjalanannya asik. Jalannya juga keren banget ini, aduh, mulus banget. Kiri kanannya, kalau ini pohon apa ini? Pohon jati ya. Tuh kan bener. Alhamdulillah. Hujan lagi teman-teman. Emang udah paling bener kalau road trip sambil hujan-hujanan itu. Asik banget. Otomatis langsung semangat bertambah lagi berkali-kali lipat. Dan langsung lebat lagi hujannya. Kalau hujan ini ban mobil kita itu jadi lebih awet juga, nggak terlalu cepat aus kena aspal panas. Nah, cuman kasihan yang naik-naik motor gini. Jadi harus berhenti dulu pakai jas hujan. Mohon maaf ya semuanya. Bukan saya yang nurunin hujan, tapi saya minta hujan. Pas di pegunungan gini hujan enak banget memang. Dan ini teman-teman, karena di atasnya Mumun itu ada roof box ya. Biasanya kan suara air hujan tuh keras banget kedengaran. Kalau sekarang enggak. Di atap itu sepi karena ketutup sama roof boxnya. Banyak juga rupanya fungsinya si roof box ini. Buat mempercantik, buat bawa barang, sama buat bikin sunyi kabin. Nah, kelihatan batas hujannya cuma sampai di sini. Terus teman-teman gak usah takut kalau mau beli Mumun. Ini secara tidak langsung saya buktikan ke teman-teman semua yang penggemarnya Karimun Kotak ya. Bahwasannya Karimun Kotak ini bukan hanya mobil untuk di dalam kota aja, keluar kota juga dia tangguh. Tenaganya juga enak. Di tanjakan-tanjakan itu masih bisa dia lewati. Paling tinggi waktu itu tanjakan yang ke Dieng. Yang ke Dieng itu tinggi, tapi Mumun ini bisa sanggup dia naik, walaupun memang harus dengan gigi agak yang gigi rendah ya, gigi 1, 2. Tapi terbukti kan mesinnya juga bandel, ngerawatnya gampang karena dia sama mesinnya yang dipakai dengan Katana, Carry. Jadi selagi angkot masih beredar di jalan itu, spare part Mumun ini aman teman-teman, masih banyak berlimpah. Dan bengkel buat perbaikinya juga nggak harus bengkel khusus, bengkel-bengkel pinggir jalan aja itu pasti bisa. Karena keterlaluan banget kalau buka bengkel atau montir tapi dia nggak bisa benerin carry, mesin carry. Sini kan sama dengan mesin carry ini, parah banget itu. Kita memasuki Kecamatan Majenang teman-teman. Di kota Majenang ini lumayan ramai juga, lumayan padat juga penduduknya ya. Padahal ini kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Cilacap. Nah ini kayu yang di depan ini yang dibawa sama truk kayaknya dari kebun-kebun yang tadi ya. Berarti bukan cuman karet, ada kayu lain juga. Saya nggak tahu ini kayu apa, kayu jati, trom besi, atau apa nih, sengon. Nggak tahu mau dibawa kemana ini, bawa ke Jogja juga mungkin.
Ternyata menyenangkan juga ya road trip bawa mobil ke Jogja dari Bandung via jalur selatan, teman-teman. Tidak seseramkan yang saya bayangkan. Tadi saya ngebayangin tuh pasti macet, pasti padat di jalannya, kemudian panas. Ternyata enggak. Kalau titik-titik kemacetan memang ada beberapa sih tadi, tapi nggak terlalu parah ya. Dan rata-rata kebanyakannya di daerah Jawa Barat. Tadi itu seperti di Limbangan, di Malangbong, itu ada beberapa titik kemacetan, tapi nggak terlalu parah. Kemudian di jalan lintas selatan ini juga nggak seperti Pantura, teman-teman. Kalau di Pantura itu kan panas banget ya, panas banget. Kalau di sini sejuk, adem ngelihatnya karena masih banyak pepohonan. Kita masih melalui jalur hutan-hutan, kebun-kebun karet. Jadi banyaklah yang bisa kita nikmati pemandangan selama kita melakukan perjalanan di jalur lintas selatan ini. Tidak seseram yang saya bayangkan sebelumnya. Dan seperti biasa teman-teman, sepanjang perjalanan ini saya usahakan untuk nggak terlalu kenyang ya. Makanya saya dari tadi belum makan-makan. Tadi pagi sih sudah sarapan, cuman di perjalanan ini saya usahakan buat nggak berhenti buat makan nasi lah, karena saya udah siapin bekal di mobil. Jadi beberapa roti sama ini yang penting. Kalau kita banyak duduk di perjalanan, jangan sampai kita kurang minum, teman-teman. Nanti bisa sakit pinggang. Makanya usahakan minum juga cukup selama perjalanan. Makan sekedarnya saja. Jangan sampai terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang juga nanti ngantuk banget. Nggak apa-apa banyak minum, nanti banyak buang air kecil, itu bagus teman-teman. Jadi kita juga ngebuang zat-zat beracun dalam tubuh ya. Tuh, ini sekarang pohon jati kiri kanannya, wih keren banget. Jalur lintas selatan ini. Kalau naik motor sih, saya udah sering ya lewat sini. Cuman kan kalau naik motor itu nggak kerasa mau macet kayak gimana juga. Karena waktu saya naik motor, saya sering ngeliat ini kayak yang macet parah gitu di jalur lintas ini. Tapi ternyata enggak. Cuman kayak gini aja, antri pelan-pelan. Setelah kita potong, lancar lagi. Satu yang saya lupa belum saya lakuin ke Mumun ini teman-teman, kuras air radiator. Air radiator itu juga perlu diganti berkala ya, karena air radiator juga ada masa pakainya teman-teman. Kalau nggak salah saya sih setahun sekali. Cuman kan Mumun ini udah lama banget. Dan selama saya pakai Mumun, saya belum pernah nambah air radiator. Kenapa bisa begitu? Ya karena semua sistem perairannya Mumun ini saya sudah bersihkan, saya sudah standarkan. Radiatornya saya ganti baru. Nggak usah pakai yang modif-modifan deh, bawaan standarnya Karimun kotak aja. Asal semuanya lancar, air-airnya ya, saluran-saluran airnya. Jangan sampai ada kerak-kerak yang menghambat si air. Termasuk dengan termostatnya juga. Termostat saya tetap pakai, nggak pernah saya buka. Pernah satu kali dia macet, tapi saya ganti lagi dengan yang baru. Nggak saya lepas, tinggal ganti. Makanya di Mumun ini saya punya parts-parts cadangan ya teman-teman, yang dimana pada saat bermasalah di jalan ya tinggal kita pasangkan aja, tinggal kita ganti. Satu kabel busi. Kabel busi itu wajib saya bawa di Mumun. Yang kedua CDI, kemudian itu termostat, itu pasti selalu saya bawa. Dan nggak lupa juga businya si Mumun ini, busi cadangannya. Jangan sampai kita bermasalah di tengah hutan, walaupun semua bengkel pasti bisa benerin Mumun, tapi kan nggak ada bengkel di tengah hutan. Makanya kita standby-kan aja si parts-parts yang kemungkinan besarnya itu cepat rusak ya teman-teman.
Hujannya lebat banget teman-teman. Tapi si mbaknya yang naik motor itu tetap teguh dengan pendiriannya. Nggak pakai jas hujan dan nggak berhenti. Kayak saya tuh kalau naik motor hujan males banget berhenti ganti jas hujan. Lebih baik hujan-hujanan. Semangat terus mbak. Kita budayakan naik motor hujan-hujanan, nggak usah pakai jas hujan. Kita masih di Kabupaten Cilacap sih ini. Di Cilacap, hujan lebat. Mudah-mudahan jangan sampai Jogja. Udah dekat-dekat Jogja di jalur pantai selatan Jawa. Kalau bisa jangan. Saya mau nerbangin drone. Dari berangkat tadi udah disiapin supaya saya nggak ribet lagi ngeluarin dari tas ya. Makanya saya gantung di sini remote-nya, itu drone-nya. Jadi kalau saya mau ngambil footage dari atas, tinggal terbangin dari mobil aja. Pas di tempat spot yang bagusnya ini malah hujan lebat. Tapi nanti di pantai selatan mudah-mudahan nggak. Pantai selatan itu juga bagus teman-teman. Jalannya lurus, yang di jalan Dendles ya. Lebat banget hujannya sampai nggak kelihatan. Mungkin kalau di kamera sih jernih ya, bersih, karena kamera itu kan ada filternya. Tapi kalau langsung gini jarak pandang paling cuman berapa nih. Burem banget. Tapi akhirnya jadi nggak ngantuk teman-teman, malah makin semangat, terus makin fokus. Karena harus sambil lihat-lihat juga hujan gini, kadang-kadang lubang itu tertutup sama air jadi nggak kelihatan. Tapi alhamdulillahnya jalan ini dari tadi nggak ada lubangnya, cuman bergelombang aja. Dari tadi banyak genangan air di jalan. Saya kaget. Takutnya air masuk ke mesinnya Mumun. Tadi lumayan ada yang agak dalam. Untung saya ngelihat dari mobil depan, makanya saya sempat ngerem dulu. Ada yang dalam-dalam banget sih genangan airnya. Padahal baru hujan sebentar ya. Gimana kalau hujan lama? Wah, ini di depan lagi nih. Mau apa? Tuh, wih, airnya. Saya takut nyembur ke orang yang ada di pinggir jalan sama motor dari lawan, dari arah seberang. Kasihan. Kita sih enak-enak aja dalam mobil ya, nggak kebasahan. Ini orang di luar malah kita sembur pakai air comberan. Wah tuh, airnya dalam-dalam. Nah ini banjir di dalam, di depan, lumayan agak dalam ini. Wah, masih dalam yang tadi. Nah, bahaya juga kalau lagi ngebut kita ngelewat genangan air ya. Apa namanya? Aquaplane ya. Aquaplane, mobil kita bisa selip, bisa muter. Hujannya udah berhenti teman-teman. Ya, saya juga baru ngeh ya. Sekarang ini saya OTW 10.000 subscriber teman-teman. Aduh, nggak kerasa ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah ngedukung channel saya ini, channel Bang Sandi. Saya ingat dari pertama kali saya upload video itu, mulai dari hanya pakai satu kamera 360 ya, yang camping di mana itu, di Gunung Luhur, sampai motor bisa ngomong, motor bisa bicara. Saya nggak akan hapus video-video lama saya itu, biar jadi bisa jadi referensi teman-teman juga. Bahwasanya saya mulainya juga dari hal-hal yang seperti itu teman-teman, hal-hal yang
ya bisa dibilang konyol lah. Jadi perjuangan ya memang harus seperti itu. Jadi saya sambil berjalan, sambil melihat juga mana nih kira-kira konten yang memang ya, saya itu hobi juga teman-teman. Saya hobi, kemudian saya nyaman ngejalaninnya, sampai dengan akhirnya sekarang pilihan saya ke road trip dengan mobil ya. Yang dulu saya selalu dengan touring, camping, tapi sekarang lebih nyaman saya dengan mobil teman-teman, road trip. Ya sebagai penyemangat teman-teman juga, siapa tahu ada teman-teman di sini yang masih berjuang untuk mengejar syarat monetisasi, semangat terus dan terus berinovasi di konten-kontennya teman-teman. Jadi kontennya jangan itu aja, coba diganti kalau misalkan masih belum menarik viewers yang banyak. Jadi nanti ketemu dengan sendirinya apa tuh yang harus kita kontenkan ya, yang harus kita jalani untuk kedepannya. Nah, untuk merayakan OTW 10.000 ini kira-kira kita mau bikin apa? Kuis lagi nanti ya setelah perjalanan ini kayaknya teman-teman. Karena biar pas 10.000 subscriber, kuisnya langsung tayang juga. Makanya didukung terus teman-teman. Nanti 100.000 subscriber beda lagi, ada lagi kuisnya. Apakah kuis, apakah kita jalan-jalan bareng subscriber? Enaknya sih jalan-jalan bareng subscriber ke Bali ya. Wih, keren banget itu. Kita touring road trip dari Bandung sampai dengan ke Bali. Oke, ditunggu pokoknya kejutan apa yang ada di OTW 10.000 subscriber ini. Jam 2 kita udah sampai di Kecamatan Wangon teman-teman. Nggak kerasa ya. Udah nyampe di sini aja. Jarak ke Jalan Malioboro itu sisa 174 km lagi, atau 4 jam perjalanan. Kalau misalkan perjalanan kita nikmati, walaupun dengan Mumun ini jalan-jalan santai pelan-pelan saja, nggak kerasa sampai ke Jogja. Makanya waktu dulu itu waktu saya ke Bali road trip dengan Mumun, walaupun saya nyupir sendiri tapi nggak kerasa teman-teman. Tiba-tiba udah sampai aja di Bali. Kalau capeknya pasti, karena kita stay duduk terus berjam-jam, bahkan waktu ke Bali 1 harian ya. Pasti kerasa capek. Cuman sambil dinikmati ya berkuranglah capeknya. Wangon ini kecamatan apa kabupaten? Kecamatannya. Masuknya mungkin Kabupaten Banyumas. Oh iya, itu ada baligo calon bupati dan wakil bupati Banyumas. Berarti ini Kabupaten Banyumas, Kecamatan Wangon. Masih di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan saat ini masih menyenangkan, masih happy di perjalanan. Belum ada rasa-rasa ngantuk atau capek teman-teman, karena dijalaninnya dengan happy ya, dengan sukacita. Ya, Jalan Raya Buntu Gombong. Di sini banyak getuk goreng. Kayaknya makanan khas di Banyumas ya, getuk goreng. Setahu saya getuk itu kayak ketan gitu kan, kayak ketan gitu, terus dikukus. Kalau di sini digoreng, getuk goreng. Kita udah sampai di daerah Kebumen nih teman-teman. Ini daerah apa namanya? Coba saya cari tulisan-tulisannya. Jalan Yosudarso Gombong. Nah, di Gombong. Dari sini itu sisa 11 km lagi kita berbelok ke Jalan Petanahan. Petanahan ya, nggak pakai R, pertanahan bukan. Ke Jalan Petanahan. Dari situ langsung nanti kita menuju ke
Jalan Pantai Selatan Jawa. Nah, dari Jalan Pantai Selatan Jawa itu tinggal lurus aja sampai dengan ke Yogyakarta. Kalau jarak sampai ke Jalan Malioboro-nya sih masih sisa 119 km lagi. Oke, semangat. Yogyakarta udah semakin dekat, teman-teman. Sepanjang jalan ini Mumun jadi pusat perhatian, teman-teman. Banyak yang ngeliatin Mumun. Malah sampai ada yang ngacungin jempol tadi ke Mumun. Mungkin karena unik ya, mobilnya kecil, pakai roof box lagi, kaca terang. Asal jangan ngacungin jari tengah aja. Nanti Mumun ngamuk deh. Ini agak padat setelah lewat Gombong tadi. Dan hujan udah mulai gerimis lagi nih. Sisa 8,6 kilo lagi kita belok kanan. Nanti kalau udah di jalur lintas selatan itu jalannya nanti sepi banget, teman-teman. Sebenarnya cocok banget di situ buat nerbangin drone ya. Tuh di depan hujannya lebat banget tuh kelihatan. Oke lah, masih tetap semangat, tetap kuat. Besok kita lihat pulangnya lewat tol saya sesemangat ini apa enggak. Dan sampai sekarang pengeluaran itu baru yang tadi pintu tol Cileunyi yang 10.500. Belum isi bensin lagi, dan bensin Mumun masih seperempat lebih sedikit, jarak 116 kilo lagi. Harusnya cukup satu tangki Mumun ini dari Bandung sampai dengan ke Jogja, nggak perlu isi bensin lagi. Kita lihat nanti berapa biaya yang dihabiskan buat bensin Mumun. Full tank lagi di Jogja. Ditunggu informasinya. Nah, ini dia. Di depan ini kita belok kanan ke Jalan Petanahan. Kalau udah masuk ke sini tuh perasaan udah dekat aja Jogja. Karena jalannya, lalu lintasnya cenderung sepi banget, teman-teman. Dan jalannya trek lurus terus ya. Nanti itu di selatan itu kita trek lurus terus menyusuri tepian pantai. Tapi pantainya nggak kelihatan kalau di sini. Nah, ini dia Jalan Petanahan. Kalau Petanahan itu artinya apa ya? Itu bahasa Jawa atau bahasa apa? Petanahan. Saya kira tadi bacanya pertanahan. Rupanya nggak ada R-nya. Begini nih, sepanjang Jalan Petanahan ini nanti kiri kanan sawah. Ada beberapa ruko-ruko nanti di depan. Tapi cenderung sepi kayak begini dan jalannya lurus ya. Keren banget jalannya. Diteduhi sama pohon-pohon di kiri kanannya. Terus kiri kanan juga sawah. Indah banget. Kalau semua jalannya kayak begini sih enak banget nih buat yang naik motor ya. Idaman para rider. Jadi siang-siang itu nggak panas banget. Nah, ini dia, alhamdulillah kita udah di Jalan Pantai Selatan Jawa, teman-teman. Dari sini tinggal lurus aja terus sampai dengan ke bandara nanti. Bandara apa Jogja ya, lupa saya. Adi Sucipto. Apalah itu pokoknya. Jadi tinggal lurus aja sampai nanti kita tiba di Jogja di Jalan Malioboro. Dari sini sisa 96 km lagi sampai dengan Malioboro. Kondisi masih sedikit hujan ini. Padahal saya pengen banget nerbangin drone di sini nih, teman-teman. Ini jalannya lurus banget kayak jalan tol. Tapi masih ada hujan. Nanti kalau hujannya sempat berhenti, kita terbangkan drone. Sama kayaknya saya pengen ngopi dulu nih, teman-teman. Dari tadi belum berhenti, belum ngopi ya. Sedikit lemas. Kopi itu nambah tenaga juga itu. Makanya nanti kita cari tempat berhenti. Saya mau masak kopi. Nggak usah beli karena saya bawa. Dengan kompor-kompornya saya bawa, teman-teman. Jadi kita benar-benar berpetualang ya.
Nah teman-teman, akhirnya hujan berhenti nih. Kita coba ambil footage dari atas ya, untuk si Mumun. Oke, kita lanjut jalan lagi nih. Tuh, jalannya betul-betul lurus ya. Jalan pantai selatan Jawa ini teman-teman. Emang betul asik banget kalau ngelewat selatan ini. Kita road trip ya. Momen cantik banget dia, kelihatan dari atas. Sebelah kanan itu udah pantai ya teman-teman, pantai selatan Jawa. Coba kita putarkan drone-nya. Kelihatan nggak pantainya dari sebelah sini ya? Nggak kelihatan. Kalau di map sih kelihatan sebelah kanan. Nah ini pantai semua, tapi mungkin masih terlalu jauh ya. Oke, selamat menikmati pemandangan ini teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman, pemandangan dari atas jalan pantai selatan Jawa ini. Indah banget kan? Makanya sekali-sekali, minimal sekali seumur hidup lah pernah road trip atau jalan lewat jalur pantai selatan Jawa ini. Makanya saya juga nggak bosan-bosan kesini itu, karena di jalannya aja udah happy banget dengan pemandangan yang indah banget ya. Sekarang kita tinggal cari tempat buat bikin kopi teman-teman. Di pinggir jalan aja lah. Kalau ada tempat yang enak buat parkir, kita numpang dulu sebentar. Bikin kopi biar nggak ngantuk. Minum kopi biar nggak bego. Oke teman-teman, kita istirahat aja dulu di sini nih. Ada gubuk. Udah nggak kepake kayaknya. Dulu juga pernah berhenti di sini kalau nggak salah dengan Acep waktu naik motor ya, kita dari Jogja. Oh, kondisi Mumun setelah perjalanan sekitar 7 jam berarti sekarang 7 mau 8 jam dari Bandung sampai dengan ke lintas pantai selatan ini, jalan pantai selatan. Dekil banget karena kena hujan sepanjang jalan tadi. Nah, kita lihat isi roof box-nya Mumun coba ya. Jadi ada tenda, ada alat kecantikannya si Mumun, karpet, ada kursi. Jadi itu dia isi di dalam roof box-nya Mumun. Oke, saya mau bikin kopi dulu. Ini dia perlengkapan masak kita teman-teman. Enaknya memang
jalan-jalan itu ya kayak begini. Jadi kita bebas mau berhenti di mana aja, mau makan apa aja. Yang penting kita prepare dulu sebelumnya. Oh iya, airnya masih di mobil. Sanin dulu. Siap, sebentar. Ya. Pak Sandi, Pak. Nah, bikin kopi. Ini ada Bapak, Pak siapa Pak namanya Pak? Jaini. Iya, Pak siapa? Jaini. Pak Jaini. Ya. Mau kopi juga ya, saya bikin 2 ya. Ya. Capek Pak, istirahat dulu habis dari Bandung. Pakai kompor. Bawa kompor. Pak Jaini ini barusan lagi ngarit di pinggir jalan. Saya ajak minum kopi dulu, istirahat dulu Pak. Ini daerah apa namanya Pak? Udah masuk Jogja belum? Ampal Petangkuran. Abal Petangkuran. Belum masuk Jogja ya? Wah, terus jauh. Masih jauh. Masih 2 kabupaten. Kabupaten apa aja? Kabupaten Bumen, Purworejo. Ah, Masih ya. sekitar sejam, 2 jam. 2 jam loh ya. Ya, 2. Pak kalau mau ngerokok Pak, itu rokoknya Marlboro merah. Pakai apa? Kok pakai sepeda? Beda. Masih kuat ya? Itu. Hah? 100 meter. Oh di dalam. Iya. Rumah Bapak di dalam. Gak hujan. Usia berapa sekarang Pak? Masih Umur ya, sekitar 6. di atas 60. 66. 66. Masih kuat Bapak. Ya, Ini beda. saya 36. 37. Jauh. Masih jauh Pak. Jauh, Mas. Hah? Kemana? Jauh. Ini kopinya? Oh, betul lah, jauh. Hah? Jauh. Oh, ya udah. Hati-hati Pak. Saya kaget teman-teman. Kirain mau dimarahin, saya duduk di sini. Bawa-bawa arit sambil ngasah-ngasah datang. Saya soak. Makanya langsung tawarin kopi, rupanya nggak mau. Mohon maaf Pak, tadi sempat takut. Karena bapaknya nggak bisa bahasa Indonesia juga, bisa, cuman sedikit-sedikit, kebanyakan bahasa Jawanya. Ini udah mulai hujan nih teman-teman. Terus action camnya rupanya habis baterai tadi, makanya saya tukar pakai ini dulu. Mudah-mudahan suaranya jelas sih. Santai dulu teman-teman ngopi. Masih kaget tadi Pak siapa namanya? Pak Jaini ya. Pak Zaini datang tiba-tiba bawa arit sambil ngasah-ngasah. Saya kira dia marah saya numpang istirahat di sini, rupanya enggak. Mau awal mulanya dia mau bantuin buat ngambil foto. Tadi dia ngelihat saya moto-moto si Mumun sendirian. Dia bilang saya bantuin gitu. Cuman sayanya kaget. Karena si bapak pakai celurit sama asahannya. Alhamdulillah dari sini ke Malioboro itu tadi saya lihat sisa jaraknya sekitar 80 kiloan lagi. Ya nggak kerasa, dikit lagi kita sampai. Asik kan kalau kita jalan-jalan kayak begini teman-teman. Jadi semaunya kita aja, mau
lanjut jalan atau istirahat, kemudian dapat kenalan-kenalan baru walaupun dengan berbagai macam ceritanya. Oke, saya ngopi dulu, nanti setelah ini baru kita jalan lagi. Ditunggu kelanjutannya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita beristirahat sebentar sambil bikin kopi, walaupun dengan rasa kaget tadi, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jarak ke Jogja itu sisa 89 km lagi. Betul-betul kaget saya tadi, kaget karena bapaknya tiba-tiba datang bawa celurit sambil ngasah-ngasah, dan saya nggak ngerti bahasa beliau. Ternyata beliau baik, mau menawarkan buat ngambilkan gambar foto katanya. Jadi itu teman-teman ya, pembelajaran yang bisa dipetik dari kejadian tadi. Jangan menilai orang dari penampilannya, jangan menilai sesuatu buku dari covernya. Nah, kita masuki jalan Denles nih teman-teman. Kalau di sini jalannya lurus juga, tapi dua jalur. Dan diiringi hujan gerimis. Syahdu banget. Sudah mulai gelap teman-teman, dan petir menyambar-nyambar dari tadi. Jarak ke Malioboro itu sisa 52 km lagi. Nah, si Mumun ini bensinnya sisa 1/4 teman-teman. Nanti pas mau masuk ke Yogyakartanya kita isi full tank aja BBM-nya. Jadi nggak pas di kota Jogjanya ya. Karena saya nggak tahu di dalam itu nanti lokasi-lokasi pom bensin ada di sebelah mana aja. Daripada nanti kita kehabisan bensin di dalam kota Jogja, mendingan kita isi dulu sebelum masuk ke Jogjanya. Sambil kita hitung berapa konsumsi BBM si Mumun saat ini. Perjalanan luar kota lewat jalur non-tol. Mudah-mudahan irit banget. Karena jalur biasanya macet teman-teman, Google Maps-nya ngarahkan lewat sini. Jadi kita nggak lewat depan bandara. Ini di bawah bandara ini. Saya juga baru tahu ada terowongan di Jogja ya. Dan lumayan panjang. Di atas ini tadi saya lihat bandara teman-teman. Keren banget Jogja ada terowongan sepanjang ini. Baru tahu. Saya belum pernah kalau lewat sini. Kayaknya hampir sama dengan terowongan Cisumdawu ya, panjangnya. Apa lebih panjang ini? Coba teman-teman yang tahu jawab di kolom komentar. Ini lebih panjang dari jalan tol Cisumdawu nggak terowongannya? Nah, sekarang kita cari pom bensin dulu nih teman-teman. Kita isi full tank lagi BBM-nya si Mumun. Jadi biar kita bisa tahu berapa biaya yang diperlukan untuk road trip Bandung Yogyakarta dengan menggunakan Mumun melalui jalur lintas selatan. Jadi satu tangki ini cukup ya teman-teman, dari Bandung sampai Jogja ini. Mumun nggak pernah isi bensin sama sekali di selama perjalanan tadi. Lumayan irit. Nah ini kebetulan ada pom bensin di depan kita. Kita isi aja dulu supaya tenang nanti di Jogjanya. Karena saya di Jogja, saya nggak tahu pom bensin lokasinya ada di mana aja.
Dan dari sini ke Jogja itu sisa jarak cuman 10 kilo lagi teman-teman. Ambil arah selatan menuju Bantul. Karena pembelian Pertalite maksimal 300.000 teman-teman, berarti 30 liter ya. Saya campur lagi sekarang dengan Pertamax supaya bisa ketahuan nih berapa sih sebenarnya liter yang dibutuhkan untuk satu kali road trip dari Bandung ke Jogja ini. Tadi udah pas 30 liter, sekarang kita lihat dengan Pertamax ini berapa. Biar ketahuan lah, nanti tinggal kita kalikan aja. Soalnya tadi 30 liter masih belum full. Ternyata teman-teman, baru diisikan 1 liter langsung tumpah. Jadi saya cuma bayar 14 ribuan tadi. Sebentar saya parkir dulu deh biar enak ngejelasinnya. Nah, tadi itu pas kita berangkat kita lihat jarak dari Bandung menuju ke Jogja itu 414 km ya teman-teman. Sekarang jarak ke Jogja itu masih sekitar 10 kilo lagi. Berarti kita hitung 404 km lah jarak yang sudah ditempuh si Mumun ini. Kemudian tadi kita isi bensin 31 liter. Kita bagi 404 km dibagi 31 liter sama dengan 1 banding 13. 13,03. Jadi Mumun ini luar kota, jalur non-tol, konsumsi BBM-nya 1 banding 13. Berarti biaya yang kita perlukan dari Bandung sampai dengan ke Jogja itu 310.000 ditambah 10.500 tadi. Jadi 320.500. Cukup irit banget ya kalau kita road trip dari Bandung menuju ke Jogja via jalur non-tol, jalur lintas selatan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Yogyakartanya, ke kota Jogjanya, sampai dengan di Jalan Malioboro. Hujan sekarang udah mulai reda, alhamdulillah. Rupanya repot malam-malam dikasih hujan, naik Mumun ini. Wipernya nggak banget, harus segera diganti. Kita lanjut teman-teman. Dan waktu tempuh teman-teman dari Bandung menuju Yogyakarta via jalur selatan non-tol. Tadi kita pagi itu berangkat jam 8 pas. Nah sekarang ini jam setengah 7. Berarti 10 jam setengah ya, 10 jam 30 menit. Itu sudah plus dengan istirahat-istirahat di jalan. Besok kita bandingkan nih dengan perjalanan pulang dari Jogja menuju ke Bandung dengan menggunakan jalur tol. Kira-kira selisihnya berapa jam? Ini khusus untuk hitung-hitungannya Mumun ya teman-teman, dengan menggunakan Karimun kotak. Mungkin kalau teman-teman pakai mobil lain lewat jalur selatan ini bisa lebih cepat. Ini dengan Mumun jalan-jalan santai aja. Besok juga kita jalan santai di tol sampai dengan ke Bandung. Ini kita udah di Malioboro, tapi belum di jalan Malioboronya teman-teman. Kita di depan Mall Malioboro. Saya baru tahu ada mall di sini. Ternyata ada Mall Malioboro. Kita jalan menuju ke jalan Malioboronya supaya berangkat ke Jogja kita itu sah ya. Ke Jogja itu belum sah kalau belum nginjakin Malioboro teman-teman. Jadi kita ke Malioboro dulu sambil nikmati kemacetan yang ada di Yogyakarta ini. Jogja ini macet banget. Selain banyak motor ya banyak orang yang jalan kaki juga.
Oh, itu pusat kulinernya dipindahin ke sebelah sini ya. Yang dulu di sepanjang jalan Malioboro tuh teman-teman. Ditertibkan, dikasihkan tempat di sini. Nggak tahu jalan apa sih namanya ini. Ini tuh Jalan Mataram. Di depan itu stasiun kereta Yogyakarta. Ya, sedikit lagi kita sampai di Jalan Malioboro. Tuh, kalau naik kereta dari Bandung atau dari Jakarta, turunnya pas di sini nih teman-teman. Jadi emang udah di pusat kotanya banget. Ini dia. Akhirnya. Setelah perjalanan 10 jam lebih, kita sampai di Jalan Malioboro. Dan ternyata betul ditutup teman-teman. Bebas kendaraan. Kalau malam-malam tuh dijaga sama Pak Dishub. Lalu kita kemana? Saya cari hotel aja dulu nih teman-teman. Nggak bisa masuk ke Jalan Malioboronya karena memang kalau malam hari itu bebas kendaraan bermotor di Jalan Malioboro ini. Nggak apa-apa, yang penting kita alhamdulillah udah sampai dengan selamat di sini. Dan besok kita lanjutkan explore Yogyakarta ya, Yogyakarta dan Gunung Kidul. Saya cari hotel dulu. Terima kasih nih teman-teman yang udah menonton. Selanjutnya itu kita explore Jogjanya ada di part keduanya ya. Jadi jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe. Tonton terus video-video terbaru dari Bang Sandi. Siapa tahu nanti akan ada kejutan yang tadi saya sampaikan. OTW 10.000 subscriber. Jadi terima kasih teman-teman. Saya undur diri. Jumpa lagi di part kedua perjalanan road trip Bandung Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.